Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Debbie Trianti. Saya akan menjelaskan sekaligus tutorial tentang Microsoft Access dan silakan lanjutkan videonya. Halo, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Access. Semua pasti bertanya-tanya kan, apa itu Microsoft Access? Nah, Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi Microsoft Access merupakan anggota dari beberapa aplikasi seperti Microsoft Office dan banyak lainnya. Di sini pasti pada bertanya-tanya, bagian Microsoft Access apakah sama dengan Microsoft lainnya? Tentu saja iya. Bagian-bagiannya tidak jauh beda pada Microsoft lainnya. Di sini saya akan menjelaskan dan membagi tahu bagian-bagian terpenting dari Microsoft Access. Nah, teman-teman bisa melihat dari tampilan screen layar ini agar lebih bisa memahami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian pertama, yaitu di bagian tab file. Pada tab file, semua pilihan yang ada di dalam tab file ini meliputi operasi file dan pilihan pengaturan pada akses pilihan di tab file terdiri dari info, new, print, open, save as, print, close, account, option. Nah, untuk bagian kedua di tab home ini terdiri dari 6, yaitu di bagian view, di bagian clipboard terdiri dari paste, cut, copy, format painter. Di bagian soft filter di sini ada accessing, deskcasting, remove soft, selection, adventure, toggle filter, dan filter. Nah, di bagian sebelah sini ada record. Di bagian record ada reverse all, new, save, delete, total, spelling, mode. Dan di bagian sebelah sini ada find. Untuk di bagian find ada replace, go to, dan select. Di bagian Windows terdiri dari size to fit form dan switch window. Nah, di sini ada text formatting. Di sini kita bisa masukkan format atau font dan ukuran. Di sini ada ukuran untuk size dan model-model atau warna. Di sini kita bisa masukkannya di sini. Nah, di sini ada database tool. Database tool di sini ada untuk tools. Di sini ada combine and rival database. Untuk makro terdapat visual basis dan round makro. Di relationship pada ini terdapat dua pilihan, yaitu relationship digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel, sedangkan object dependencies digunakan untuk menunjukkan objek dalam database yang menggunakan objek terpilih. Di samping sini ada analyzer. Analyzer pada grup ini terdapat 3 pilihan untuk operasi analyzer, yaitu database, database dokumenter, analyzer performance, analyzer table. Di bagian move data terdiri dari hanya terdapat pilihan akses database dan SharePoint. Nah,
terakhir di sini ada add in. Add in hanya terdapat satu pilihan, yaitu add in. Dari pengenalan bagian-bagian di atas, terdapat bagian-bagian yang sering digunakan saat membuat database atau aplikasi menggunakan Microsoft Access. Bagian-bagian penting tersebut merupakan di bagian tabel. Nih, bagian tabel. Bagian tabel merupakan bagian dari Microsoft Access yang terdiri dari database seluruh dari tiap kategori. Tabel terdiri dari beberapa kolom disebut file. Nih, tabel desain, set point, list. Di queries merupakan bagian dari Microsoft Access dapat digunakan untuk menampilkan file-file tertentu dari beberapa tabel. File dari beberapa tabel tersebut kemudian dibuat menjadi tabel baru. Untuk di bagian sini ada font. Font merupakan bagian dari Microsoft Access yang digunakan dalam proses penginputan data ke tabel atau database. Di sini ada font design, blank font wizard, navigation, more font. Di bagian report merupakan bagian dari Microsoft Access yang dapat digunakan dalam proses pelaporan database dan dapat dicetak atau di print. Ada report design, blank report wizard, label. Dan di bagian sini ada Microsoft Code. Di sini ada Visual Basic, kelas modul, module, dan makro. Nih, semuanya dapat di sini. Nah, di sini ada internal data. Di dalam ini ada import and link. Di sini ada save import, Weekend Table Manager, Excel, Access, ODBC, Database, text file, XML file, more. Dan di bagian sini ada export. Di sini ada save export, Excel, text file, XML file, PDF, or XPS, email, Access, Word, Manager, more. Di collect data terdapat dua bagian, create email dan manage, replace. Nah, di file itu sendiri di sini sudah ada contoh-contoh database sudah saya buat. Nih, dari bagian sini sudah saya buat. Kalau mau buat baru di sini. Nih, kalau mau buat database yang baru atau file baru di sini. Tinggal kita create. Dan kalau sudah di save di bagian di atas. Oke, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat.